Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Ilhan Sudia dari kelas A dengan NRP 15/2022-039. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis grafik dalam statistika. Terdapat 7 jenis grafik dalam statistika, yaitu diagram batang, histogram, line chart, scatter plot, box plot, fishbone, dan candlestick chart. Diagram batang. Diagram batang adalah bentuk penyajian data statistik yang bersifat kronologis. Diagram batang biasa digunakan untuk memperlihatkan bagaimana perkembangan statistik dari beberapa kurun waktu. Fungsi dari diagram batang adalah untuk menyampaikan informasi kuantitas suatu kategori tertentu supaya lebih mudah dipahami. Berikut adalah contoh dari diagram batang mengenai jumlah produksi minyak bumi Indonesia pada tahun 2020. Kekurangan dari diagram batang yaitu hanya menampilkan nilai total atau rata-rata, sehingga kita tidak dapat melihat datum. Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa. Kelebihan dari diagram batang yaitu bentuknya mudah dipahami dan data mudah dibaca. Kedua, histogram. Histogram adalah representasi grafis atau diagram yang mengatur dan menampilkan frekuensi data sampel pada rentang tertentu. Frekuensi data yang ada pada masing-masing kelas dipresentasikan dengan bentuk diagram batang atau kolom. Histogram biasa digunakan untuk menghitung data yang bisa memberikan informasi lebih banyak, karena distribusi nilainya memiliki cakupan yang luas. Berikut adalah contoh dari histogram. Dilihat dari bentuknya, histogram mirip dengan diagram batang. Perbedaannya terletak pada angka diagram yang jumlahnya bersifat kisaran. Kelebihan dari histogram yaitu mudah untuk mengetahui nilai statistik pada kurun waktu tertentu, dan kekurangan histogram yaitu hanya menampilkan nilai rata-rata atau nilai total saja. Ketiga, line chart. Line chart atau grafik baris adalah grafik yang berbentuk garis naik dan turun yang menghubungkan titik-titik penting data. Line chart sering digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan seperti suhu badan, curah hujan per bulan, tinggi permukaan air laut, dan lain-lain. Berikut adalah contoh dari diagram garis mengenai hasil produksi padi Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Kelebihan dari line chart yaitu dengan diagram garis kita dapat melihat langsung perkembangan data dari pola yang tergambar. Kekurangan line chart yaitu hanya digunakan untuk data yang bersifat kontinu. 4. Scatter plot. Scatter plot adalah sebuah grafik yang biasa digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antara dua variabel. Scatter plot sering digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel memiliki hubungan yang berbanding lurus atau justru berbanding terbalik. Titik-titik sebar tidak hanya melaporkan nilai titik data individual, tetapi juga pola ketika data diambil secara keseluruhan. Berikut adalah contohnya. Kelebihan dari scatter plot yaitu metode penggambaran grafik yang mudah, dapat menampilkan relasi positif dan negatif. Kekurangannya tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Kelima, box plot. Box plot adalah salah satu visualisasi dalam statistik deskriptif untuk menggambarkan secara grafik dari data numerik. Box plot dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara populasi tanpa menggunakan asumsi distribusi statistik yang mendasarinya. Box plot juga dapat digunakan untuk mengetahui data ekstrim atau outliner dari suatu data.
Berikut adalah contoh dari box plot. Kelebihan dari box plot yaitu secara visual menggambarkan lokasi dari data dan menunjukkan sebaran data tersebut simetri atau tidak. Kekurangannya cenderung menyembunyikan detail dari distribusi data. 6. Diagram fishbone. Diagram tulang ikan atau fishbone diagram adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Diagram fishbone digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Diagram fishbone sering juga disebut dengan diagram sebab akibat atau cause-effect diagram. Berikut adalah contoh dari fishbone diagram. Kelebihan dari fishbone diagram yaitu setiap masalah dijabarkan secara jelas, sedangkan kekurangannya opinion based on tool atau pendapat berdasarkan alatnya. Dan terakhir adalah candlestick chart. Candlestick chart adalah salah satu jenis grafik harga saham yang digunakan dalam analisis teknikal yang menunjukkan harga tertinggi, terendah, pembukaan, dan penutupan dari suatu saham pada periode waktu tertentu. Candlestick digunakan untuk mencatat harga pasar dari waktu ke waktu dan mempergunakan data tersebut untuk memprediksi pergerakan-pergerakan harga di masa depan. Berikut adalah contoh dari candlestick chart. Pada bagian tubuh candle atau body, bagian dari candlestick yang menunjukkan harga pembukaan dan harga penutupan pada titik waktu tertentu yang ditunjukkan dari bentuk persegi 4 berwarna hitam atau putih. Ekor candle ini bagian yang menunjukkan harga tertinggi dan harga terendah saham pada titik waktu tertentu yang ditunjukkan dari garis lurus yang membentang di atas dan di bawah tubuh candlestick dan berwarna sama seperti bentuk lilin atau candle. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.